Hello para sosmedari yang terhormat, bagaimana kabar hari ini? Masih ngopi sambil ditemani rokok 10.000 dapat 20 batang? Jika masih, sama seperti saya, Kismin Kene. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang dilatar belakangi di tahun 1980-an di daerah Timur Tengah sana yang sedang ada peperangan. Akan tetapi, film ini menceritakan seorang ibu yang tidak mempercayai makhluk halus. Ialah jin. Namun, tanpa basa-basi, sediakan minuman, roti bedot, dan kacang bulunya. Inilah film Under the Shadow. Scene diperlihatkan seorang wanita yang sedang mengobrol bersama dosennya di sebuah universitas. Yang dimana wanita ini bernama Saidah. Ini dia paras cantiknya yang ingin melanjutkan pelajarannya sebagai dokter. Namun, apalah daya, sang dosen menolak dikarenakan ia sudah berumah tangga dan terlalu sibuk dengan urusan politiknya waktu dulu. Yang mengakibatkan dirinya ditolak untuk meneruskan pelajarannya. Kemudian, Saidah pun pergi. Terlihat Saidah yang sedang membereskan buku-buku kedokterannya. Tiba-tiba datang suaminya yang baru pulang kerja bernama Dr. Iraj dan gadis kecil ini anak mereka yang bernama Dorsa. Kisah ini pun akan berfokus pada sang ibu bersama Dorsa. Lalu sang ibu pun mengobrol perihal ditolaknya untuk melanjutkan pelajaran di bidang kedokterannya. Dan kemudian suara alarm tanda bahaya dari serangan Irak ke daerah Iran yang membuat mereka harus pergi ke bawah apartemen. Keesokan paginya kita diperlihatkan Dr. Iraj bersama keluarga yang sedang nyarap. Lalu Dr. Iraj memberikan surat tahunan dari atasannya untuk membantu para relawan revolusi Irak di luar kota. Namun sang istri yang tidak setuju, ia pun pergi melakukan senam, tarian. Nah. Siang harinya kita diperlihatkan lagi kepada Dr. Iraj yang ingin sekali mengungsikan keluarganya ke rumah ibunya. Dikarenakan kota tersebut sudah tidak kondusif dan diprediksikan akan banyak genjatan misil yang diluncurkan ke daerah tersebut. Namun, sang istri menolak dan bersikeras ingin diam di apartemen tersebut. Kemudian, Dr. Iraj pun pergi untuk bertugas. Mama, Mama. Malam harinya kita diperlihatkan pada Saidah yang terbangun dari tidurnya dikarenakan Dorsa terbangun gara-gara selalu melihat sesosok jin apartemen tersebut. Dan sang ibu pun yang tidak percaya dengan jin, ia menanyakan siapa orang yang memberitahu tentang jin pada anaknya. Dorsa memberitahu jika ia tahu soal jin dari teman bermainnya yang bernama Mehdi. Namun, sang ibu meyakinkan jika jin tidaklah nyata dan hanya ada di cerita dongeng, ujar sang ibu. Esok paginya, terlihat Saidah yang menghampiri rumah Nyonya Ibrahim untuk memperingatkan Mehdi agar tidak memberitahu perihal jin kepada Dorsa. Dan alangkah terkejutnya Saidah saat mendengar jika Mehdi sudah lama bisu atas kematian ayahnya waktu dulu. Dan Nyonya Ibrahim meyakinkan jika jin itu ada namun tidak terlihat oleh mata lahiriahnya. Namun Saidah yang kekeh tidak percaya, ia pun pergi ke apartemennya. Hari berganti hari, terlihat Saidah yang sedang mendengarkan berita terkini di kota tersebut. Tiba-tiba, Dorsa yang ingin bermain dengan ibunya mengganggu sang ibu yang membuat Saidah memarahi Dorsa. Sore harinya, Saidah yang sedang mengupas buah apel dan meminta maaf kepada Dorsa. Kemudian, ya, terdengar suara ledakan di atas apartemennya yang membuat ia keluar dari apartemen bersama Dorsa. Namun, Dorsa yang lupa tidak membawa kimia boneka mainannya, ia masuk ke dalam apartemennya lagi. Yang membuat Saidah mencari anaknya ke dalam apartemen.
Dan terkejutnya Saidah saat melihat Dorsa sudah tergeletak pingsan. Saat Saidah sedang menyadarkan Dorsa, tiba-tiba ada tetangga apartemennya datang dan meminta bantuan Saidah untuk melihat ayahnya. Kemudian Saidah pergi ke apartemen tetangganya. Terlihatlah Saidah yang terkejut saat melihat sebuah misil besar yang jatuh di atas apartemen temannya, yang membuat ayah temannya mengalami serangan jantung yang mengakibatkan ia tidak bisa tertolong lagi meskipun Saidah sudah memberikan pertolongannya. Terlihat Saidah yang sedang melihat atap apartemennya yang sudah retak akibat misi tadi siang. Kemudian, Dorsa tiba-tiba datang dan meminta untuk mencarikan Kimia bonekanya yang hilang. Dan Dorsa pun beranggapan jika Kimia diambil oleh jin apartemen tersebut. Namun, saat Saidah menyentuh Dorsa, ia sedikit terkejut jika anaknya sedang demam dan menyuruhnya beristirahat. Malam harinya, kita diperlihatkan Saidah yang terbangun dan melihat Dorsa ketakutan. Dan tiba-tiba, Tidak. iya, itu hanya mimpi Saidah. Dan Saidah mendengar ada orang yang menggedor pintu, yang ternyata itu Dorsa yang ingin mengambil boneka di apartemen tetangganya. Namun, Saidah menyuruh Dorsa kembali tidur, dan kisah pun dimulai. Terlihat tetangga Saidah yang bernama Pargol pada waktu itu meminta pertolongan kepada Saidah. Lalu ia memberikan bunga tanda terima kasih atas pertolongan kepada ayahnya meskipun sang ayah tidak bisa tertolong. Dan sekalian, Pargol pun akan meninggalkan apartemen tersebut. Dan saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Dorsa menghampiri. Lalu Pargol menanyakan pada Dorsa perihal makhluk yang Dorsa lihat di atas gedung apartemen mereka. Tetapi Saidah yang tidak percaya akan makhluk goib, ia menyuruh Dorsa ke dalam dan melarang Pargol untuk menanyakan dan membahas hal seperti itu kepada Dorsa. Namun, Pargol sangat yakin jika ayahnya meninggal bukan dari serangan jantung, melainkan ada sesosok jin yang mengganggu ayahnya sampai meninggal. Dan Saidah yang tidak percaya dengan cerita dongeng tersebut, ia menghiraukannya. Scene berganti pada Dorsa yang sedang diperiksa oleh dokter anak teman Saidah. Seusai Dorsa diperiksa, sang dokter ingin mengobrol berdua bersama Saidah. Dan sang dokter memberitahu jika Dorsa demam karena tekanan yang mengakibatkan dia menjadi stres dan demam. Kemudian Saidah pun pergi pulang. Terlihatlah Saidah yang sedang mengendarai mobil. Tiba-tiba ia melihat temannya Dorsa yang bernama Mehdi. Ini dia rarainya. Yang dimana Saidah terkejut saat mendengar Mehdi menanyakan kemana Kimia boneka milik Dorsa. Lah, kok bisa? Kan si Mehdi bisu katanya. Harusnya kita escuchas. Setelah sampai di apartemen, terlihat keluarga Nyonya Ibrahim akan pergi dari kota tersebut. Hanya Saidahlah di apartemen seorang. Sore pun berganti malam, Scene memperlihatkan Saidah yang tertidur tiba-tiba bangun. Kemudian, dia melihat sesosok manusia berdiri di depan pintu kamarnya, yang membuat Saidah bangun dan mengejarnya. Lalu, ia melihat kaki yang masuk ke atas apartemen milik Pargol melalui atap apartemen miliknya. Dan tiba-tiba Saidah terkejut dan pergi ke kamar Dorsa, dikarenakan ia mendengar Dorsa yang berbicara dengan seseorang, namun tak terlihat oleh Saidah. Dan Saidah yang sangat takut, ia pun berlari keluar meninggalkan apartemen tersebut. Saat ia sedang berlari, ia terpergoki oleh petugas sekitar dan membawanya ke kantor, yang dimana Saidah dimarahi karena keluar tidak menutupi auratnya. Saking apiknya orang luar Timur Tengah mah. Namun, alhamdulillahnya Saidah bisa dibebaskan kali ini. Kemudian Saidah pergi pulang ke apartemennya lagi. Ucing gandeng. Esok harinya, terlihat Saidah yang sedang menerima telepon dari suaminya yang menyuruh Saidah cepat meninggalkan kota tersebut.
Namun, Saidah yang tidak mau dikarenakan ia harus menemukan kimia boneka Dorsa yang tiba-tiba hilang. Kemudian, Saidah mendengar suara ketukan pintu. Ternyata Saidah melihat sesosok jin yang akan kita namai jin selimut. Gak asik. Namun, Saidah mencari dan menanyakan apa yang ia inginkan kepada Dorsa. Dorsa menjawab, jin itu ingin bermain bersama ia dan ingin sekali mengurus dia. Dan sang ibu menyuruh Dorsa agar tidak percaya kepadanya. Scene berganti pada Saidah yang sedang mencari kimia boneka milik Dorsa. Namun, Dorsa tiba-tiba menyindir yang membuat sang ibu marah mengakibatkan Dorsa tiba-tiba memukul sang ibu. Ya, semacam kesurupan lah si Dorsa gitu. Terlihat Dorsa yang sedang duduk ngahuleng tarik. Kemudian sang ibu menghampiri. Namun, tiba-tiba ya, itu hanya mimpi buruk Saidah yang ketiduran di apartemen Pargoa dikarenakan sedang mencari kimia. Kemudian ia berlari menghampiri Dorsa yang bersembunyi di bawah kasurnya. Sieun meureun si Dorsa. Dan kita diperlihatkan Saidah yang membuka laci buku miliknya. Dan alangkah terkejutnya Saidah melihat boneka kimia milik Dorsa hancur dan sudah ada di dalam laci tersebut. Lalu Dorsa yang melihat kimia sudah hancur, ia pun menuduh ibunya sudah membunuh kimia. Namun sang ibu menyangka dan menuduh jika ini semua kemauan jin agar kita bertengkar. Akan tetapi sang ibu yang sangat sayang pada anaknya, ia pun akan membenarkan kimia. Terlihat Saidah yang sudah memperbaiki kimia dan memberikannya pada Dorsa. Tiba-tiba lampu mati dan mereka bergegas untuk pergi dari apartemen tersebut. Saat mereka akan pergi, Saidah mendengar suara Dorsa yang masih ada di apartemennya. Lah, kok bisa? Terus itu siapa? Kemudian Saidah pergi ke apartemennya lagi. Dan ternyata Saidah kaget saat melihat itu bukan Dorsa melainkan makhluk halus goib. Lalu Saidah berlari dan pergi menuju Dorsa. Dan kita akan diperlihatkan kepada Dorsa yang akan ditangkap oleh jin selimut. میگه تو که میاره ورش داشته بود منم میترسم بیا اگه ناراحتت کردم Saat Dorsa dibawa oleh jin tersebut, Saidah yang tidak mau kehilangan anaknya, ia pun masuk dan mencari sang anak. Dan alhamdulillahnya, ia menemukan Dorsa yang sedang ketakutan. Kemudian, mereka pun pergi meninggalkan apartemen dan kota tersebut. Ending yang sangat tidak ada pengengasannya. Hehe. Terima kasih kepada para sosmeder yang sudah menyaksikan alur cerita film Under the Shadow. Meskipun film ini di awal cerita biasa-biasa saja, namun saat akhir cerita, film ini membuat saya meringkat bulu koem. Mungkin para sosmeder yang tidak yang tidak terpicu adrenalinnya dengan kerewasan, dengan kekagetan di film ini, ya mohon maaf, harap dimaklum. Namun, ada sedikit hikmah yang bisa kita petik dari film ini. Kita selaku umat beragama, terutama umat muslim, wajib harus percaya dan harus meyakini
kepada makhluk goib, dikarenakan kita hidup berdampingan namun tidak terlihat dengan mata lahiriah kita. Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, share, dan subrek-nya karena semua itu gratis.